Perkenalkan, nama saya Anissa. Saya mahasiswi dari IAIN Palangkaraya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya mengambil program studi Ekonomi Syariah dan sekarang berada di semester 4. Dalam video ini saya akan membahas tentang kondisi perekonomian di Indonesia, seperti bagaimana masalah perekonomian di Indonesia, pertumbuhan ekonominya, dan bagaimana kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dan tentunya dalam kebijakan tersebut ada positif dan negatifnya yang akan kita bahas. Membicarakan masalah perekonomian Indonesia pastinya tidak jauh dari tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran. Karena dua hal tersebut merupakan masalah yang banyak dihadapi di perekonomian Indonesia. Nah, apa itu kemiskinan? Kemiskinan ialah ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makan, pakaian, dan tempat berlindung. Sedangkan pengangguran ialah seseorang yang tidak bekerja sehingga dia tidak mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan, dan pengangguran ini memiliki hubungan yang erat. Kenapa? Dikarenakan efek dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan dari masyarakat yang berdampak pada menurunnya tingkat kemakmuran seseorang atau terjadinya kemiskinan. Nah, dari Badan Pusat Statistik pada bulan Maret 2016 dicatat angka kemiskinan di Indonesia mencapai 28,1 juta jiwa atau 10,8% dari jumlah total penduduk. Untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia, pemerintah mengadakan adanya program UMKM, yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, peran UMKM ini terbukti dapat membantu menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Nah, hal tersebut membuat UMKM menjadi pilar dalam perekonomian Indonesia. Mengapa demikian? Dikarenakan UMKM merupakan usaha yang banyak digemari oleh masyarakat di Indonesia saat ini. Karena kebanyakan masyarakat Indonesia adalah orang yang bisa berwirausaha. Nah, dari pemerintah mengharapkan dari UMKM ini dapat menjadi wadah bagi para tenaga kerja lokal yang masih belum mendapatkan pekerjaan. Nah, hal itu dibuktikan dari hasil penelitian di daerah Depok bahwa penyerapan tenaga UMKM terjadi sebesar 73% atau 530, dan kemudian perlunya peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas untuk membantu mengurangi kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Sebab SDM yang berkualitas dapat membuat sumber daya alam di Indonesia yang melimpah ruah dapat dikelola dengan baik. Selain itu, SDM yang berkualitas juga akan meningkatkan pengaruh tenaga kerja di dalam negeri dapat bersaing dengan tenaga kerja asing, terutama sejak munculnya MEA atau masyarakat ekonomi. Untuk meningkatkan SDM yang berkualitas, pemerintah sudah menyiapkan beberapa strategi, yaitu menyelenggarakan bursa tenaga kerja, kemudian memberikan pelatihan tenaga kerja, kemudian meningkatkan mutu pendidikan, dan yang terakhir meningkatkan jiwa kewirausahaan melalui program UMKM yang telah dibahas tadi. Nah, di sini tercatat bahwa PDB atau produk domestik bruto per kapita di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 59,1 juta. Dari sini dapat dilihat bahwa ekonomi Indonesia tahun 2019 tumbuh menjadi 5,02%. Namun muncul kembali masalah baru. Apa itu? Yaitu munculnya masalah pandemi COVID-19 yang terjadi pada akhir tahun 2019 lalu, yang membuat perekonomian dunia merosot tak terkecuali di Indonesia. Banyak perusahaan yang terpaksa mem-PHK sebagian pegawainya karena menurunnya pendapatan yang didapatkan sehingga tidak sanggup menggayar gaji-gaji pegawai. Tentunya hal ini meningkatkan kembali angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia, yang mengakibatkan menurunnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah sudah menyiapkan beberapa usaha. Dikutip dari kompas.com pada Maret 2020, Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Susi Wijono menyebutkan beberapa usaha pemerintah dalam menjaga perekonomian di Indonesia pada saat COVID-19 ini. Yang pertama, bantuan langsung tunai.
kemudian menjaga ketersediaan bahan pokok, dan selain itu pemerintah sudah mengucurkan dana sebesar 158,2 triliun rupiah untuk penanganan wabah COVID-19. Bantuan langsung tunai dari pemerintah pusat kepada warga yang terkena dampak COVID-19 ini masih mengalami kendala pencairan. Sejumlah kepala daerah menilai peraturan yang dibuat pemerintah masih berbelit-belit dan menimbulkan permasalahan baru. Hal ini dikutip dari tempo.com pada April 2020 oleh Bupati Bolang Mongondo Timur, Sehan Salim, mencak-mencak ke sejumlah menteri karena tidak bisa menyalurkan beras yang sudah dibeli ke masyarakat yang berhak. Ia berdalih program bantuan langsung tunai yang pemerintah keluarkan membuat warga penerima manfaat tidak boleh mendapatkan bantuan lainnya. Di sisi lain pula, BLT yang pemerintah janjikan masih tak kunjung datang. Warga pun banyak mengeluh karena sudah tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan hidup imbas dari COVID-19. Itu perlunya pengawasan yang ketat dari pemerintah dalam mengawasi penyaluran dana agar sampai kepada warga yang terkena dampak COVID-19. Dengan melakukan pengelolaan dan pengawasan dana tersebut dan dana bisa sampai kepada masyarakat membutuhkan, maka tingkat kemiskinan di Indonesia ada besar kemungkinan agar tidak terus bertambah dan bisa membuat pertumbuhan perekonomian Indonesia tidak semakin menurun pada saat COVID-19 ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.